Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta para pendengar renungan pagi ini, dimanapun berada, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh melewati istirahat di malam yang gelap dan menjemput terang mentari pagi di hari baru dengan semangat baru. Kita imani ini semua adalah anugerah Tuhan buat kita. Marilah kita memuji, memuliakan namanya dengan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu ya Allah di pagi ini. Kami mengangkat syukur dan hormat kepada-Mu atas segala anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mensyukuri anugerah Tuhan yang indah di hari ini. Kami rindu membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Kamis 26 September 2024, terdapat dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Renungan di pagi ini diberi tema bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah kita merasa terhenti atau kandas dan putus asa dalam mencapai tujuan hidup? Baik dalam belajar, dalam pekerjaan, dan usaha, maupun ketika memperjuangkan cita-cita dan masa depan. Ketekunan adalah kunci melewati rintangan dan hambatan untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Benar, ketekunan adalah kunci keberhasilan. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan, memiliki sifat ketekunan merupakan aset yang berharga, sebab ketekunan bagian dari iman. Ketika kehidupan kita berjalan lancar, tidak memiliki masalah yang berarti, secara kesehatan jasmani kita sehat, memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, prestasi dan karir yang baik, kondisi keuangan yang memadai, dan menikmati berbagai kelancaran dalam hidup di dunia ini. Kita patut bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, karena kita percaya itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Dan hendaklah apa yang kita miliki saat ini, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi di satu sisi, kita harus waspada. Kelimpahan dalam zona nyaman bisa menjadi bahaya terselubung bagi iman. Sebelum menutup usianya, Yosua memandang perlu untuk mengingatkan agar bangsa Israel, demi nyawamu, bertekun mengasihi Tuhan Allah yang telah memimpin dan memberi mereka kemenangan. Yosua menantang umat agar tekun mengasihi Tuhan Allah. Itulah inti atau esensi dari tanggung jawab mereka sebagai umatnya. Kalau kita bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 5 yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah juga yang diinginkan Tuhan Allah dari umatnya, yang menyatakan ketekunan, kesetiaan, dan kasih sehingga nyawa mereka terlindung. Demi nyawamu, artinya sebagaimana engkau menilai dan menjaga nyawamu sangat penting
seperti itulah kita bertekun mengasihi Allah. Bagi bangsa Israel, mengasihi Tuhan sama dengan hidup, tetapi menjauh dari Tuhan, itu hukuman akan teralami. Tekun boleh kita pahami, berpegang, memelihara dengan setia. Berarti berteguh hati dan sungguh-sungguh. Tetap berpegang teguh dan tidak akan menyimpang atau mendua. Tekun menyangkut keputusan atau ketetapan hati yang kuat dan teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun adalah orang yang hidupnya fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang diperjuangkan dan dikerjakannya. Mengasihi berarti mencintai dan menaruh belas kasih. Mereka harus melakukan semua itu sebagai bentuk ketaatan yang merespon kebaikan Tuhan. Sebab Yosua sangat mengenali karakter bangsanya yang seringkali condong kepada Allah-Allah bangsa lain daripada menaati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika menengok ke belakang, kita akan melihat betapa besarnya campur tangan Tuhan yang memimpin dan memelihara serta memberkati kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berkat kesehatan, pekerjaan, materi, jabatan, dan kuasa dianugerahkan kepada setiap orang sesuai perjuangan dan kemampuannya. Meskipun tidak sedikit tantangan yang dihadapi, namun tetap kita merasakan penyertaan Tuhan sempurna di sepanjang hidup. Walaupun ada orang yang menjadi tidak setia dan tekun karena tekanan kehidupan, yaitu penderitaan, maka sama seperti nasihat Yosua, tidak ada cara lain merespon anugerah penyertaannya kecuali bertekun mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan memerlukan kesungguhan hati, dan kesungguhan hati memerlukan ketekunan. Ketekunan hati memerlukan pengorbanan. Pengorbanan hati memerlukan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan tekun memelihara dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan seperti menjaga nyawa kita. Setia dan bertekun mengasihi Tuhan Allah akan mendatangkan berkat. Bertekun akan membawa kita merayakan kemenangan kehidupan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak bertekun akan kalah ditelan zaman. Saudara-saudaraku, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah ini. Kami memohon, anugerahkanlah hikmat agar kami mampu bertekun mengasihi Dikau dalam segala situasi dan kondisi. Senang atau susah, sehat atau baik, sukses atau gagal. Tolong kami untuk senantiasa bertekun mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh tugas kerja, aktivitas kami, termasuk tugas pelayanan kami di sepanjang hari ini. Kami hanya mau pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.